Hai guys, satu bersama Drul Boy. Ini menarik banget ini, Grace Natali versus jubirnya Anies. Perihal Anies menuduh penguasa terlibat dalam penjegalan dirinya. Kita bahas nih, ini dia triksnya. Kan diskusi, Mas Usama, Mas Aziz, Anda paling tidak harus menjawab dua hal ini ya. Anies dianggap kurang tepat menyampaikan pernyataan tersebut, dianggap tidak memiliki seni politik, dan juga yang kedua, kalau kemudian Anies meyakini bahwa tidak ada partai politik yang tersandera oleh kekuasaan, mengapa kemudian dirinya sangat dalam video tersebut ya, kalau kita bisa membaca sangat ambisius gitu untuk kemudian akan mendirikan partai politik. Jaminannya nggak akan tersandra juga. Betul. Justru rencana untuk membuat partai politik itu tujuannya untuk supaya tidak tersandra, Pak. Kalau pernyataannya kan lengkap kalau bisa didengar. Kalau dia tidak mendukung kalau misalnya kita bikin dengan partai politik yang ada beberapa yang ada itu berisiko tersandra oleh kekuasaan. Gimana mau dicalonkan, kalau partai politiknya pun beberapa tersandra. Nah, akhirnya ada usulan untuk ke sana untuk membuat partai politik. Dan tadi juga soal yang kemarin sudah didukung dan sekarang tidak, artinya memang kondisinya berbeda. Pada saat itu kita dipertontonkan juga beberapa partai politik yang mendukung Mas Anies di Pilpres diberikan semacam punishment. Dan ini yang akhirnya membuat yang lainnya juga harus berpikir. Dan itu nyata adanya. Dan tadi juga oleh Mas Pangi dibilang, ya kenapa nggak dari awal? Ya tadi dijelaskan tadi Mas, mungkin kalau didengarkan bahwa memang kita menghargai, karena sudah 3 partai politik yang mendukung, dan sudah baiknya sudah siap layar, tapi ternyata kan memang ada perubahan di akhir, sehingga akhirnya tidak berlayar. Tapi semua itu kami sangat menghargai, karena kita tahu kondisi setiap partai politik yang mendukung Mas Anies itu penuh dengan resiko. Bila mendukung sehebat itukah Jadi abah kami kalian? sangat menghargai dan menghormati segala keputusan partai, karena kami mengerti dan memahami kondisinya. Seperti itu. Baik. Aduh, sehebat itukah abah kalian? Gini aja deh, sempet aja kalian buat partai baru butuh donasi, karena memang katanya buat partai itu nggak murah. Oke, saya siap nyumbang 20.000 untuk kalian. Bisa dong. 20.000 dikalikan aja 1 juta anak-anak abah. Itu udah 20 miliar. Wis, eng. Tolong kalau terkumpul 20 miliar buat partai ya. Jangan dibagi-bagi ke tim TGUPP ya. Tolong. Jadi by the way, kita harus juga cerdaskan anak-anak abah. Kita buat partai agar Anies bisa maju presiden 2029. Belum tentu, bro. Belum tentu. Masalahnya, tahun 2029, pileg partai-partai akan bersamaan dengan pilpres. Lo bagaimana? Jadi kalau misalnya kalian pun dapat 4% aja lah, atau nggak salah, 5% aja lah, itu berlaku untuk 2034, bukan 2029. Tolong cerdas ya. Cerdas dikit. Jangan tiba-tiba kita buat partai supaya Anies bisa maju 2029. Partai kalian tuh masih 0 nilainya sekarang ini. Kalau terbentuk nanti ya, suaranya 0. Perhatikan, 0. Oke. Itu pendapat dari jubirnya ini. Ini kita akan dengar langsung dari si Grace. Oke, Grace, mungkin kesempatan Anda, Grace. Ya, terima kasih. Saya ingin merespon yang tadi karena terpotong, mohon izin. Jadi konteks saya di sini diundangkan untuk meresponi karena ada tudingan bahwa dari pernyataan Pak Anies bahwa ini ada tersandera kekuasaan. Konteksnya di situ ya. Jadi saya tadi tanya kan sama Mas Aziz, apa buktinya begitu, sehingga keluar pernyataan sekeras itu. Ternyata yang disampaikan oleh Mas Aziz adalah lihat ke media, pemberitaan di media. Saya menghargai media, saya ini juga media, mantan media. Dan justru karena saya mantan media, saya jadi tahu bahwa media itu tidak punya keterbatasan, dalam artian keterbatasan waktu, karena ada deadline. Kalau TV, media online apalagi itu deadline-nya per menit begitu. Kalau media cetak bisa harian, bisa mingguan, ada deadline intinya. Sementara sumber informasi untuk mengetahui semua peristiwa secara utuh itu ada banyak. Jadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan narasumber. Oleh karenanya kalau dijadikan rujukan kebenaran mutlak,
kurang tepat karena ada keterbatasan seperti ini. Nah, yang saya ingin tanya, ini kan karena Pak Anies dalam hal ini adalah pelaku politik. Kok hanya menjadikan rujukan media, lalu kemudian bisa membuat kesimpulan, bahkan tuduhan serius ya, bahwa ada dihambat oleh kekuasaan. Beliau ini kan pelaku. Jadi yang tadi saya tanya, apakah ada peristiwa yang dialami sendiri, sehingga kemudian bisa mengeluarkan tesis dihambat oleh kekuasaan. Kalau hanya baca dari media, sayang. Itu publik. Kalau publik kan tidak punya akses ke peristiwa-peristiwa politik secara langsung. Bolehlah rujukannya media. Tapi harus diingat publik juga, media itu punya keterbatasan waktu dan narasumber. Nah, kalau sebagai pelaku politik membuat kesimpulan yang begitu serius, tuduhan yang begitu serius hanya dari baca-baca media, saya sangat menyayangkan. Di situ konteksnya ya. Nah, kemudian... Oke, sebelum lanjut ya. Itu penting banget. Masalah gini, harus dipilah-pilah antara elit politik, karena Anies kan elit politik, ya kan? Dan ketika dia menyampaikan informasi hanya karena dari sumber-sumber media, itu yang kita sayangkan. Kalau kayak kita ini, receh-receh ini, ya masih masuk akal. Kita nggak punya koneksi langsung kepada para elit politik. Anies kan punya. Nah, Anies ada nggak ditelepon? Anies, kau nggak boleh maju dari Cagup Jakarta ya, Anies? Ada nggak kayak gitu-gitu? Atau secara langsung? Kalau hanya dari media, itu lebih baik kita-kita aja yang kaum-kaum receh ini, dan kalian anak-anak abah yang suka-suka nyinyir di kolom komentar, ya oke lah, masih masuk akal dari media. Tapi sekelas Anies hanya dapat informasi dari media tersebut, sangat kita sayangkan itu dibagikan ke publik juga. Iya, karena apa? Coba kita pahami guys ya, masalah penjegalan. Kalau masih dalam tingkatan PKS, Nasdem, PKB yang kemarin itu, oke lah kita bahas tuh penjagalan mungkin ada. Karena bagi aku ya, partai politik ada yang bisa diintervensi, tapi ingat, nggak semua partai politik bisa diintervensi. Nah, kembali ke tiga partai tersebut, oke lah mungkin lah. Kan ada PDIP, partai yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini partai PDI ini. Tapi kok tiba-tiba, udahlah partai PDI nggak pakai Anies, kok malah tetap Mulyono yang kena salah. Ini partai nggak bisa diintervensi loh guys. Nggak bisa ini. Terbukti apa? Ketika Pak Jokowi minta Ganjar sebagai cawapres Prabowo, dia nggak mau dan dia kekeh. Dan dia nggak bisa diintervensi. Dia tetap memajukan Ganjar sebagai presiden, Mahfud MD sebagai wakilnya. Itu bukti kan? PDI nggak bisa diintervensi. Apalagi capres itu adalah tingkat tertinggi. Cagup-cagup ini nggak ada, udahlah. Ini kepentingan partai doang ini, ya. Nggak ada kepentingan elit yang tertinggi, presiden, menteri, dan ketua-ketua partai politik. Oke, paham guys ya? Paham anak-anak abah sekarang kan? Kalau kita lihat, ada berbagai pernyataan Pak Anies juga yang conflicting nih. Ini eksplisit ya, Pak Anies mengatakan bahwa dia nggak mau gabung partai karena partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan. Nah, iya betul, itu. Betul. Tetapi di wawancara dengan Mbak Najwa, secara eksplisit beliau mengatakan bahwa beliau itu menawarkan diri untuk masuk ke partai, tapi partainya yang menolak. Saya nggak jelas nih alasannya apa, karena di situ alasannya nggak apa-apa biar Pak Anies dimiliki bersama-sama. Menurut saya agak janggal alasannya, karena partai itu sangat senang kalau ada kader yang bagus jadi kader internal, begitu ya. Kok ini katanya Pak Anies menawarkan diri tapi malah ditolak oleh partai. Jadi conflicting nih. Di satu sisi bilang nggak mau gabung tapi ternyata menawarkan diri. Nah kemudian mungkin waktu kita singkat, kalau Pak Anies ke depan jadi pelajaran adalah harus selalu memang buat backup plan. Jangan hanya bergantung pada tiket partai. Nah kalau mau bikin partai silakan dan boleh. Tapi sebagai catatan, bikin partai di Indonesia menurut Perludem, saya kutip pernyataan Mbak Titi, adalah yang tersulit di dunia syarat administrasinya. Jadi siap-siap dari sekarang, jangan nanti kalau ternyata buat partai nggak lolos verifikasi, kemudian bilang lagi nunjuk ini kekuasaan menghalangi Pak Anies. Karena dari jauh-jauh hari harus diketahui bahwa membuat partai di Indonesia syarat administratifnya yang tersulit di dunia. Silakan ditanggapi Mas. Jadi jangan lempar kesalahan, tapi semoga bisa belajar dari peristiwa hari ini supaya lebih prepare. Dan lebih cerdik ya, atau cermat melihat dinamika partai politik, karena di partai politik di mana-mana pasang spanduk, di baliho di mana-mana ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Sudah pakai baju putih nggak jadi dilantik, itu juga peristiwa nyata yang terjadi.
Ya, Oke, sebelum Anies ngomong, itu poin bener loh yang dibilang tadi itu. Anies berbicara dia nggak bisa masuk nggak mau masuk partai politik karena partai mana yang nggak tersandera. Baru di Najwa Shihab dia ngomong bahwasanya aku menawarkan diri masuk ke partai politik, cuma partai politik nggak welcome. Udah aku bilang, musuhnya Anies selain kinerja dia yang kurang bagus, musuhnya adalah ya Aniesnya sendiri. Kadang Anies di tempat ini ngomong ini, di tempat ini ngomong ini. Beradu-aduan lah mereka itu. Oke, ini pendapat dari Anabah. Apa pendapatnya? terima Kenapa? kasih. Silakan Oke. Mas Aziz. Ya. Oke, terima kasih Mbak Grace. Saya tadi nggak mau memotong karena saya mau menghargai Mbak Grace berbicara. Yang pertama, saya saran ke Mbak Grace dan membuat pernyataan jangan bilang hanya media, Mbak. Karena TV One juga media yang ada hari ini. Kalau artinya kalau Mbak bicara media, Mbak juga menuduh TV One tidak kredibel. Mungkin Mbak bisa bicara sebagian media, Mbak. Jadi kita jangan mengeneralisir pernyataan itu. Jadi nanti akan banyak hati yang terluka, akan banyak hati yang kecewa. Untuk kita bisa bicara plan B, Mbak, itu masalah juga, sekali lagi masalah etika dalam berdemokrasi. Ketika kita sudah dinyatakan didukung oleh sebagian partai, dan kita melakukan independen, artinya itu melukai hati juga, tidak sesuai dengan etika dan adab dalam berdemokrasi. Kok ini sudah didukung oleh 3 partai, tapi kok malah tetap maju independen. Jadi apakah dukungan ini tidak dihargai oleh Mas Anies gitu? Jadi itu yang memang saat itu dilakukan oleh Mas Anies. Jadi hal tersebut mungkin bisa menjadi dasar, Mbak, bahwa memang bukan hanya jadi pernyataan media, hasil kajian di media adalah salah satu hal, dan hal-hal lain juga kita semua sudah menjadi rahasia publik bahwa hal itu memang saat ini terjadi, dan Mas Anies juga melakukan komunikasi yang baik dengan beberapa partai, dengan sebagian besar partai untuk bisa berkomunikasi, bertukar informasi, dan akhirnya menyampaikan kesimpulan bahwa memang Mas Anies tidak bisa berlayar disebabkan dengan A, B, C, D. Jadi ya kita tidak bisa menjelaskan itu. Tapi ada yang menarik sebenarnya ya. Berbedanya pendapat Anies sama si Kees Khalifa. Kees ya namanya itu. Siapa itu? Yang orang netizen sebut sebagai tuyul Ancol ya. Ada yang ngomong seperti ini. Anies ngomong kenapa dia nggak lewat jalur independen, karena waktu itu antara putusan MK dengan masa rehat sejenak, baru pembukaan untuk pendaftaran lewat independen itu terlalu mepet, jadi dia belum ada persiapan. Tapi si Kees Khalifa ngomong bahwasanya karena Anies merasa nggak enak dengan 3 partai yang pernah mengusung dia di Pilpres. Nggak mana yang bener ini, nggak tahu yang mana yang bener. Terserah lah. Kalau memang untuk bercakap-cakap mereka jagonya. Sampai membuat anak-anak Abah keleper-keleper dengan pendapat mereka. Kita akan terus kawal nih guys. Ya kalau masih anak-anak Abah masih nimbrung-nimbrung di pilkada ini walaupun mereka nggak diajak, is oke. Maka mereka mengancam kan untuk tetap hadir ke TPS, coblos semua. Ya silakan. Itu hak demokrasi kalian, silakan. Monggo. Kita akan terus menyambut pilkada dengan penuh riang gembira. Thank you. Bye-bye.